Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berani Memikul Salib. Saudara, banyak orang Kristen sebenarnya tidak menyadari bahwa mengikut Yesus itu harus utuh. Artinya, dari Yerusalem sampai ke Golgota. Maka tidak heran kalau orang sering berpikir kalau ikut Yesus itu identik dengan disembuhkan dari penyakit, segera diberi jalan keluar dari masalah, karir dipercepat, ada mujizat ketika tidak ada jalan, ada pertolongan Tuhan dengan cara-cara mistis atau spektakuler, dan berlimpahnya berkat-berkat jasmani lainnya. Padahal, ikut Yesus itu juga harus sampai Taman Getsemani, di mana harus mengalami peremukan, bahkan harus sampai ke Golgota, yang artinya mengalami berbagai penderitaan. Yesus sendiri berkata untuk mengikut Dia, orang harus menyangkal diri dan memikul salib. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Matius 16 ayat 24. Saudara, kemarin kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan menyangkal diri. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan memikul salib? Memikul salib artinya bersedia menderita demi kesukaan hati Allah Bapa. Saya ulang, memikul salib artinya bersedia menderita demi kesukaan hati Allah Bapa. Kalau jujur, tidak banyak orang yang suka atau berani menderita. Jangankan menderita demi kesukaan hati Bapa, menderita akibat perbuatan salahnya sendiri saja tidak mau. Coba perhatikan, ketika usaha seseorang gagal karena orang itu malas atau tidak sungguh-sungguh dalam mengelolanya, lalu olehnya orang itu menderita. Apa yang dilakukan? Ketika penyakit seseorang kambuh dan mungkin harus berbaring di rumah sakit, yang mana itu akibat kecerobohannya sendiri dalam makanan yang dimakannya barangkali, apa yang dilakukan? Ketika orang harus mendekam di balik jeruji besi atau tersangkut masalah hukum karena kejahatannya, apa yang menjadi sikap hatinya? Pada umumnya, semua menginginkan masalah atau penderitaan itu bisa segera berakhir. Bahkan tidak segan-segan datang dan memohon kepada Tuhan agar menuruti apa yang menjadi kehendak dan keinginannya. Seakan-akan Tuhan harus menurutinya. Nah, apa tidak kurang ajar itu, saudara? Padahal semua karena salahnya sendiri, tetapi maunya cepat selesai. Bahkan tidak sampai terbesit di pikirannya bahwa melalui semua itu sesungguhnya Tuhan mau ada bagian dalam hidupnya yang harus diubah. Melalui semuanya itu, sejatinya tersembunyi berkat kekal yang mendewasakan. Sebab itu, kalau bicara berani menderita demi menyukakan hati Tuhan, bisa dipastikan tidak banyak yang suka dan tidak banyak yang mau, tidak banyak yang berani. Kita sebagai orang yang mengerti kebenaran, tidak boleh seperti itu, saudara. Sebaliknya, kita harus berani menderita demi Dia, berani pikul salib. Saudara mungkin bertanya, bagaimana agar saya bisa pikul salib? Nah, dalam hal ini, saudara tidak perlu khawatir. Tuhan yang maha bijaksana itu
pasti menyediakan peristiwa atau kejadian untuk saudara bisa pikul salib. Bisa saja saudara mungkin harus terhambat karir karena keberadaan saudara sebagai orang Kristen, dikucilkan karena tidak bersedia melakukan korupsi berjemaah, dipenjara karena memberitakan Injil, atau hal-hal sederhana lainnya seperti mempertahankan kejujuran, tidak menjilat, tidak mencuri, atau mengambil milik orang lain meskipun ada kesempatan, menolong orang lain meskipun sedang berkekurangan, tetap mengandalkan Tuhan ketika sedang terpojok, berani memberikan yang paling berharga ketika Tuhan meminta, seperti halnya Abraham mempersembahkan Ishak anaknya kepada Elohim, dan masih banyak lagi yang mungkin bisa terjadi atau saudara alami, yang mana semuanya itu bisa jadi membuat saudara tidak nyaman, bahkan menderita. Tapi itulah pikul salib saudara. Sebab itu, melalui kebenaran ini kita diingatkan bahwa pikul salib atau menderita demi Yesus itu bukan pilihan, tapi satu keharusan, satu kemutlakan. Justru kalau kita berani pikul salib, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia, seperti dituliskan di dalam Roma 8 ayat 17. Tetapi ironi sekali, hampir semua orang Kristen maunya dimuliakan bersama Yesus, tetapi tidak mau ambil bagian dalam penderitaannya. Aneh bukan? Makanya jangan jadi orang yang aneh. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, bagaimana kalau saya tidak mengalami itu semua? Ya, kalau boleh saya sarankan, saudara cari cara supaya bisa pikul salib atau menderita demi Yesus. Misalnya, kalau biasa saudara tidak pernah terjaga atau bangun tengah malam, coba saudara bangun tengah malam, lalu berusaha untuk bertemu dengan Tuhan, berdoa, menyembah, atau membaca firman. Saya percaya itu tidak mudah dan saudara pasti menderita. Atau coba saudara periksa lingkungan saudara, cari di antara keluarga, saudara seiman, atau siapapun yang sedang mengalami penderitaan dan membutuhkan pertolongan. Bantu mereka, meskipun saudara mungkin tidak memiliki kapasitas sesuai yang mereka butuhkan. Tapi berusahalah. Kalau masih juga bingung, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Saya percaya Tuhan akan tunjukkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.